anak itu punya hak yang pertama adalah bermain. Jadi kalau ada orang tua main mulu kamu, emang tugasnya dia mah tugas orang di sekolah PAUD aja. Umi gini, sebutkan pekerjaan kalian sebelum mengajarkan kan tentang ada tema pekerjaannya. Pertama tuh anak dikenal pekerjaanmu. Jadi bukannya nguli ya Bu, bukannya dia tuh nyari duit, bukan, tugasmu maksudnya. Ya pekerjaanmu apa? Aku ngaji nih, terus apalagi aku sekolah, apalagi bantu mama, apalagi main. Ih nggak boleh, kata mau main mulu gitu. Boleh, tapi ingat waktu. Umi tengahin gitu ya. Boleh, tapi ingat waktu. Mainnya juga izin gitu ngomongnya. Jadi dia bukan bilang, ih mamamu nggak tahu hak semua anak. Ya gitu tuh anak jadi benci orang tuanya. Ntar anaknya tinggal ngelihat spanduk di depan. Nih mak lihat nih, 10 hak anakmu. Orang pernah ada yang gitu kan, Umi nempelnya 10 hak anak. Terus si tamu bawa anak kan, anaknya udah usia 5-6 tahun lah gitu. Datang, itu pas buka pintu baru disalam jawab salam, terus ibunya gini, Bumi sih masang spanduk ini. Ini kenapa? Anakku baca nih, 10 hak anak, 1 bermain. Mama lihat nih. Terus si Umi kan ngelurusin mainnya dengan waktu gitu, jadi nggak jadi musuhin emaknya gitu kan, dengan waktu, dengan izin gitu, jangan lupa hal yang wajib apa, sholat, ngaji gitu loh, makannya, tidurnya gitu maksudnya. Jadi lempengin ke anaknya. 1 tadi 10 hak anak apa? Ada lagunya, ada senamnya tuh Bu Guru bisa dikenalkan ke anak-anak ya. Bu Guru di sini, Mama di sini nggak usah juga apa-apa ya. 10 hak anak itu: 1 bermain, 2 hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau di lingkungan kita ada anak-anak belum sekolah, jangan bilang ih bukan murid kita. Jangan gitu. Lihat anak siapa aja yang lalu mundar mandir di depan pot kita ya. Jangannya langsung tutup pintu, tutup hordeng, tutup pagar, bukan gitu. Lagi apa? Mainnya sendirian aja gitu ya. Mau main di sini, hayu, itu juga sering terjadi begitu. Akhirnya anaknya sekali berapa kali ibunya nyariin, kan ada di sini mah gitu ya. Akhirnya di sekolah di sini. Bisa anu enggak gitu kan, memang matanya gatelan kalau ngeliat anak tuh kayak nganggur gitu, ngapain gitu ya kan, malah ngeri gitu ya, mainnya apa nggak ketahuan. Mungkin orang tuanya sulit untuk mengawasi, mending kita aja, karena untuk mendidik anak itu bukan hanya jadi tugas keluarga orang tua, tapi lingkungan sekampung harus peduli. RT, Pak RT, anak-anak maghrib masih keluyuran, pulang masjid gitu, kok perlu tuh Pak RT ya. Pak RT sempat itu. Yang ketiga tadi apa? 1 bermain, 2 pendidikan, 3 untuk mendapatkan perlindungan. Jadi kalau ada kejadian anak-anak zaman sekarang gitu ya, diapa-apain tadi jangan bukan begitu gitu ya. Itu langsung gitu ya. Itu si anaknya ke sana gitu. Jadi jangan saya dia gitu ya. Lalu yang keempat, mendapatkan identitas ya anak ya, dengan gelar nama yang baik gitu ya. Nama itu doa. Nama Muhammad Mama. Oh iya. Tapi ini di kelas Kenji jadi Unji. Sebenarnya dalam rangka ngakrab gitu. Kalau ini terlalu sohi, terlalu fasih gitu ya, nanti dia nggak dekat, jadi ji gitu ya. Kan anak juga manggil Umi gitu, Mi gitu kan. Umi bukan kepanjangan Mi gitu ya. Terus apalagi, jadi manggil anak juga suka nggak dipanggil itu, kalau nggak suka ya jangan gitu ya. Terus di kelas manggil kakak, adik gitu ya. Terus apalagi ya, banyak hal identitas si anak-anak kita ya. Kenalkan, nanti umurnya udah berapa tahun? Udah 5 tahun gitu ya. Ntar lagi kerja ya. Besok kan gitu ya. Ntar lagi kerja ya, cari duit. Wah, lalu yang kelima, haknya itu mendapat status kebangsaan. Ini dari konvensi PBB ya, 10 hak anak ini. Jadi anak-anak itu dapat status kebangsaannya ya. Kalau misalnya
kebangsaan luar negeri gitu ya. Jadi jangan di tengah, nanti kecemplung takutnya ya, antara pulau ke laut jadinya. Jadi status kebangsaan itu juga bagian dari hak anak, hak orang gitu ya untuk satu. Lalu mendapatkan makanan, ini sering Umi di kelas gitu. Hak kalian itu adalah mendapatkan makanan yang layak, yang sehat. Kenapa kamu kemarin mie, sekarang endok, kemarin mie, endok, kemarin endok. Terus lagi udah bawa nasi, mie goreng, kentang goreng, karbo semua gitu ya. Nah, jadi anaknya nggak gesit, terus udah gitu bukan nggak gesit, malah bisa jadi petakilan energinya, karena itu kan karbo semua. Itu cocoknya ibu ngasih makan kuli. Kalau anak murid pelajar itu banyaknya protein. Jadi nasi mah secetakan agar tuh kecil kan, gitu loh. Terus ininya tumis-tumisan, brokoli, wortel campur apa Nah bolehlah sekali ada nugget ya boleh gitu ya. Atau udah udangnya atau apa, atau bakso, nah apalah terserah gitu ya. Tapi komposisinya itu karbonnya itu lebih sedikit, proteinnya lebih banyak, mineralnya banyak gitu ya. Jadi itu yang harus dicermati. Jadi kalau di sekolah itu ada anak yang modelnya dengan pola makannya begitu, ibu guru pun harus cek gitu. Menurut juga ada kesulitan kenapa sering bawanya nugget gitu ya. Bisa jadi orang tuanya sibuk, terus kita kasih tips gitu, mah bisa enggak misalnya sudah disiapkan saja dari malamnya, tinggal paginya tinggal sreng gitu. Atau apa dulu prioritas untuk dikerjakan, mungkin nggak semua orang tua murid tahu apa yang menjadi prioritas duluan harus dikerjakan. Misalnya makan itu yang paling utama untuk disiapkan, sarapan, karena anak-anak dengan tidak sarapan itu kebiasaan itu kan nanti khawatir berlanjut, dan banyak sekali anak-anak dengan pencernaan itu yang sulit. Ada lagi anak-anak yang nggak sarapan dari rumah, bu guru pun tanya gitu, dia sarapan belum, jangan gini, kamu mah gitu belum sarapan, jadi ketinggalan banyak. Enggak, sarapan dulu, udah pojokin sana, tinggal nanti nguping, tetap kita ngajarin mah, tapi dia makan nggak apa-apa gitu. Atau di belakang sana boleh, ada yang mau makan juga, mau sarapan juga, untuk menunjukkan betapa pentingnya sarapan gitu loh. Kamu bisa dengerin sampai sana sambil makan dulu, tapi tidak berlama-lama gitu ya. Makannya cukupkan dulu, jadi nggak harus sampai sebekalan habisin. Nanti sarapan dulu, nanti dilanjut nanti buat makan siang boleh. Mungkin ada pembiasaan itu dulu. Ya, lalu yang ketujuh, mendapatkan akses kesehatan. Contoh, Umi suka rewel tuh ya kalau dengan murid-murid yang giginya grepes gitu ya. Umi kalau ke anak suka ngomong, kamu suka pembiasaan suka minum susu sambil tidur apa gimana gitu ya. Apa ninggal gitu gini. Terus kalau habis minum susu kumur-kumur. Kalau bagusnya lagi sikat gigi atau apa, minum putih gitu ya. Artinya jangan biarkan anak tertidur usai minum susu. Jadi minum walaupun baik itu di air putih. Ada biar ini nggak ngerak terus lidah, gigi segala macam. Tahu nggak? Sering kali Umi dapatkan di kelas itu anak-anak yang kesulitan selera makan itu lantaran ininya nggak bisa ngunyah. Gitu. Umi kadang-kadang suka kasihan gitu ya. Kadang-kadang Umi temani di sebelah untuk dilembutkan. Terus sering dapat kerak nasi, merenin nasi yang semalam gitu, bagian keraknya gitu ya. Umi sisihin dulu, ini keras ya. Terus kalau Umi ada nasi mau Umi ganti, karena keras gitu, kesian, udah giginya habis, terus gitunya keras gitu ya, udah gitu nuggetnya tutung gitu. Tambah lengkap kadang-kadang. Umi kayaknya punya telur, Umi mah nggak pernah anak-anak ya udah yang apa gitu nggak. Umi kayaknya ada di belakang telur, nanti Umi warak-arik sebentar pakai mentega, nggak dibumbuin yang lain, mentega doang, telur, apa gitu. Siapa lagi yang mau gitu. Itulah gunanya kalau kelebihan kalau sekolahnya nempel sama rumah. Nggak ke dapur aja ngambil garam mau apa ke belakang. Mau kecap sepi banget makannya gitu, mau pakai kecap enggak, suka gitu ya kecap di sana. Jadi suka di sana. Udah berapa tadi? 7. Alhamdulillah. Lanjut 3 lagi, hak untuk mendapat
piknik. Ya piknik. Kalau di sini malah orang tuanya yang minta-minta piknik apa piknik? Karena yang justru di lembaga kami itu yang anak itu terbiasa dengan safar sendiri gitu, tanpa orang tua. Ini edukasi kami. Kelebihan di lembaga kami itu udah mendidik anak-anak itu safar. Jadi udah diajak jauh, mandiri, ngurus diri sendiri. Kalau nggak bisa tinggal bilang gitu, tinggal nih aku nggak bisa ini gitu. Jadi dia belajar untuk kemandirian dan meminta tolong kalau kesulitan dengan orang lain, bukannya nangis, bukannya diem aja. Terus apalagi ya, banyak hal lah di kesehariannya. Jadi rekreasi itu bagian dari kebutuhan dan hak anak-anak ya. Boleh di sebulan sekali ya, sering dia naik ya. Sebulan sekali kan nggak harus apa gitu ya. Kadang-kadang dari sini ke depan ke warung doang gitu aja udah piknik bagi anak-anak tuh. Hah? Udah sering itu mah gitu ya. Terus yang selanjutnya 9, mendapatkan kesamaan ya. Sama apa? Jadi nggak ada itu yang dibeda-bedakan, punya hak yang sama, punya diperlakukan hal yang sama, yang baik ya, perlakuan yang baik yang sama, ya dapat perhatian yang sama sesuai kebutuhan, semua tetap dengan sesuai kebutuhannya. Terus yang terakhir, anak-anak hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Bahasanya tinggi ya. Yang maksudnya dia bisa bisa menyampaikan hal apa ya yang kalian ingin lakukan untuk bangsa ini. Wah besar banget yang ngomongnya ya. Tapi misal mau apa nanti, besar mau buat apa. Wih, Masya Allah, nanti semoga bisa tercapai, bisa dibuat itu kan. Jadi banyak distimulus anak-anak untuk berimajinasi kreatif, mau membuat apa di kemudian hari. Itu yang stimulus kita. Dibiarkan anak-anak, jadi bukan plot tua kita, ih gak ada deh kayak gitu deh, ih gak ada nih, enggak. Dulu memang gak ada, Mang Paket dulu gak ada, sekarang ada Mang Paket. Paket ya. Oke, itu tentang apa tadi? 10 anak-anak apa? 1 2 3 4 identitas anak, kebangsaan, makanan sehat, 6 kesehatan, rekreasi, kesamaan, 8 iya, 7 akses kesehatan, 8 rekreasi, 9 kesamaan, 10 membangun, Iya, untuk pembangunan. Kayaknya ada yang mulai ngantuk-ngantuk ya, kayaknya harus dihibur. Tepuk semangat. 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 1 2